Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari ini. Kita masih di tema 8, Bumiku. Subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan melakukan pengamatan, siswa akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana matahari. Kemudian dengan melakukan percobaan, siswa akan memahami tentang posisi benda-benda langit ketika peristiwa gerhana terjadi. Berikutnya, dengan melakukan pengamatan, siswa akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana bulan. Yang terakhir, dengan menggarisbawahi kata kunci dan memahami informasi penting, siswa mampu menyajikan informasi dalam bentuk visual, yaitu gambar, reklame. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Bang Kakak, kita awali dengan materi IPA. Di sini kita akan mengamati sebuah gambar. Nah, kira-kira ini adalah gambar peristiwa apa ya, Abang Kakak? Di mana di sini ada matahari, ada bulan, dan ada bumi. Nah, ini adalah peristiwa gerhana matahari. Nah, gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus ya. Jadi gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Nah, kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, jadi ya, ini matahari, bulan, dan bumi ini berada dalam satu garis lurus di mana bulan berada di antara matahari dan bumi. Nah, cahaya matahari ke bumi itu terhalang oleh bulan, sehingga terjadilah gerhana matahari. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Jadi tidak seluruh belahan bumi ya mengalami gerhana matahari, tapi hanya daerah-daerah tertentu saja yang tertutup oleh bayangan bulan. Nah, ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, kemudian gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Nah, ini ya Bang Kakak, ketika terjadi gerhana matahari total itu saat ya permukaan bumi itu yang terkena bayangan umbra. Nah, di sini ada istilah umbra, ada penumbra. Nah, umbra ini adalah bayangan inti ya, bayangan inti daripada bulan, sedangkan penumbra itu adalah bayangan kabur ya. Jadi bayangan yang terkena bayangan umbra bulanlah yang mengalami gerhana total. Nah, ini dia ya yang berwarna hitam ini. Nah, kemudian gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Nah, kemudian gerhana matahari sebagian itu terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Nah, ini gerhana matahari sebagian. Nah, itu daerah-daerah yang ini adalah daerah-daerah yang terkena bayangan penumbra ya, bayang-bayang kaburnya berarti yang di sebelah sini ya.
Nah, yang hitam ini adalah umbra, yang abu-abu itulah penumbra ya. Nah, kemudian gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, di sini dia gerhana matahari cincin. Ini adalah lanjutan bayang-bayang inti ya. Ini lanjutannya yang warna hitam ini. Oke. Nah, itulah daerah tersebut ya yang terkena bayangan lanjutan bayangan inti tadi yang mengalami gerhana matahari cincin. Nah, itu tadi peristiwa gerhana matahari. Nah, sekarang gerhana bulan. Nah, gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Nah, yang kedua, setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak sehingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Yang ketiga, setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan seperti menghilang. Yang keempat, setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Nah, inilah gambar peristiwa gerhana bulan ya, di mana bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus ya. Cahaya matahari yang menuju ke bulan itu tertutup oleh bumi ya. Nah, jadi tadi kalau pada gerhana matahari, bulanlah yang berada di tengah-tengah ya, bulan berada di antara bumi dan matahari. Sedangkan pada gerhana bulan, bumi yang berada di antara bulan dan matahari ya. Nah, abang kakak, kita lanjutkan dengan materi SBDP ya. Di sini kita akan belajar tentang reklame. Nah, apa itu reklame? Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan ya. Nah, kita sudah pernah ya belajar reklame, bahkan jenis-jenis reklame dan contoh-contoh daripada reklame apa-apa saja. Nah, di sini kita akan mempelajari kembali. Nah, reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada halayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Ini menyebarkan ya, Bang Kakak ya. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian halayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Nah, inilah beberapa contoh reklame. Yang pertama ada iklan, yaitu pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Ini bisa dipasang di kolom media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Nah, ini contoh daripada iklan baris. Nah, ini yang dipasang di surat kabar ya. Nah, kemudian ada spanduk
Ya, spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Nah, ini dia spanduknya, contohnya. Ya, ini ya. Kemudian brosur. Nah, brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung atau dibaca dan dipahami konsumen atau target. Jadi ini brosur biasanya dibagi-bagikan ya, berupa selebaran. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada embalase, yaitu jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Nah, ini contohnya ya. Jadi embalase ini merupakan kemasan produk ya Bang Kakak. Nah, jadi langsung ya reklame itu ditempatkan di kemasan produknya. Jadi kemasan tersebut tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk tersebut, tapi juga berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Nah, kemudian ada poster. Ya, poster yaitu jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Nah, ini adalah contoh daripada poster. Kemudian ada baliho. Nah, baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar ataupun tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat-tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Nah, jadi ini ya dipasang di tempat-tempat umum. Nah, ini biasanya menggunakan tiang ya supaya orang mudah untuk melihatnya dan membacanya ya. Jadi dipasang di tempat-tempat umum. Oke, nah Abang Kakak sekarang latihan untuk Abang Kakak di rumah. Gambarlah satu bentuk reklame dengan tema kesehatan. Jadi di sini Abang Kakak diminta untuk menggambar reklame ya dengan tema kesehatan. Boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk selebaran ataupun baliho ya. Jadi nanti dikerjakan, dibuat semenarik mungkin dan dikirimkan tugasnya ya. Oke, nah materi kita hari ini ya tadi ada materi IPA mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan, dan di materi SBDP kita mengulang kembali tentang reklame. Nah, Abang Kakak ingatkan ya untuk mengirimkan latihan-latihannya bagi yang belum mengirimkannya. Tetap semangat belajarnya di rumah dan tetap menjaga kesehatan ya. Tetap melaksanakan sholat 5 waktunya, jangan sampai tinggal ya Bang Kakak ya, tilawahnya juga. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.